setelah kita menyelesaikan proyek pertama kita, proyek batas administrasi, selanjutnya kita akan membuat peta topografi dan juga kemiringan lereng. Nah, dua peta ini penting untuk membantu kita dalam seandainya kita anak-anak PWK, anak-anak perencanaan, akan sangat membantu kita dalam mengenali daerah yang hendak kita rencanakan dan juga menganalisis kondisi existing di daerah tersebut. Sebelumnya teman-teman, kan kemarin teman-teman sudah membuat project dan telah menyimpannya di folder project. Nah, sekarang karena kita hendak membuat peta topografi, selanjutnya teman-teman kita copy saja project yang telah kita buat kemarin. Nah, ini project yang hasil kopian ini kita gunakan untuk selanjutnya kita membuat peta topografi. Supaya kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat layout yang baru. Kita gunakan saja layout seperti yang kemarin dengan data-data yang kemarin, tapi menggunakan project kopiannya. Nah, project kopiannya ini akan menjadi project topografi kita. Silakan di double klik di projectnya. Baik, ini project kita kemarin. Nah, sekarang kita akan membuat peta topografinya. Kita kembali ke data view. Kemudian teman-teman, kita uncentang dulu layer-layer yang sudah ada di sini. Kita fokuskan saja untuk membuat peta topografinya atau mengolah data mentah topografinya. Baik, jika sudah, sekarang kita akan menginput data DEM. Dalam hal ini saya mengambil sumber dari Demnas ke dalam ArcGIS kita. Cara untuk kita mengambil data Demnas, silakan teman-teman buka browser teman-teman. Kemudian teman-teman ketikkan Demnas. Lalu yang paling atas Demnas Badan Informasi Geospasial. Silahkan diklik. Kemudian untuk mengambilnya kita klik download. Lalu klik Demnas. Nah, untuk penjelasan mengenai apa itu Demnas nanti ada di bagian bawah. Nah, ini kalau seandainya teman-teman sudah memiliki akun, silahkan login menggunakan akun teman-teman. Tapi jika belum, silahkan mendaftar dengan klik register. Silahkan isi email dan sebagainya. Ini tidak susah. Prosesnya silahkan teman-teman buat. Saya sudah memiliki akun. Kalau seandainya sudah, teman-teman silahkan login menggunakan akun teman-teman. Kemudian, tadi kalau seandainya untuk penjelasan soal DMS itu apa, solusinya bagaimana, itu teman-teman bisa baca di info. Setelah teman-teman bikin akun, silahkan login dan setelah itu teman-teman klik download, kemudian klik Demnas. Lalu di sini akan terbuka peta satu Indonesia yang mana telah ada kotak-kotak pembagian data Demnasnya. Nah, di sini kita akan mendownload yang batas administrasi di Kota Tomohon. Kita akan download ini ya, 3 ini, 6 ini. Jadi, silakan teman-teman klik aja di kotaknya itu, terus klik di tulisan Demnasnya untuk mulai mendownload. Oke. Lalu di sebelahnya juga save file. Kemudian di sebelahnya juga
Demnasnya. Oke, kita sudah download data Demnas yang masuk dalam batas administrasi kota Tomohon. Ini di 6 kotak ini. Nah, jika telah selesai, silahkan teman-teman buka penyimpanan teman-teman di download. Lalu silahkan teman-teman copy data Demnas yang tadi telah teman-teman download, atau bisa juga di-cut. Kita pindahkan ke lokasi penyimpanan kita. Di sini dia masuk di data raster. Jadi data Demnas ini masuk ke dalam folder raster. Setelah itu kita buka lagi ke ArchMap kita. Kemudian silakan kita tambahkan data Demnas tersebut ke dalam ArchMap kita. Cara untuk menambahkannya bisa teman-teman pakai add data. Kemudian teman-teman ke connect to folder untuk menghubungkan ke folder teman-teman. Tapi kalau kemarin kan sudah kita hubungkan ke data D, silakan teman-teman cari saja. Lalu di sini ini ada ini data yang tadi telah kita masukkan. Kemudian kita klik add. Lalu jika muncul ini, silakan teman-teman klik yes. Ini untuk membuat tampilan dari data raster tersebut dalam beberapa resolusi sehingga tidak membuat proses pengerjaan di aplikasi ArchMap ini menjadi berat karena filenya lumayan besar. Oke, jika sudah kita oke. Kemudian kita klik zoom to layer, klik di salah satu Demnasnya, kemudian kita zoom out. Nah, ini adalah data Demnas yang tadi telah kita download. Kemudian teman-teman, data-data ini masih terpisah ya, belum menyatu. Nah, ini masih terpisah, jadi kita perlu untuk menyatukannya terlebih dahulu. Cara untuk kita menyatukannya, teman-teman silahkan klik search. Lalu teman-teman ketik mosaic to new raster. Enter. Nah, pilih yang paling atas di mosaic to new raster data management, double klik sampai dia muncul kotak dari mosaic to new raster. Lalu di sini teman-teman silahkan teman-teman masukkan data raster atau data Demnas yang hendak teman-teman masukkan. Di sini kita punya 6 data Demnas. Untuk cepatnya teman-teman klik aja yang paling atas, terus tekan tombol shift, kemudian klik yang paling bawah. Dia akan otomatis terblok semua data yang kita hendak masukkan. Lalu ini ada yang double, ya. Ada yang double, kita perlu cek dulu. Seperti ini. Oh enggak, jadi tidak ada yang double. Terus setelah itu di output location-nya teman-teman tentukan aja folder, mau di folder penyimpanannya mau disimpan di folder mana. Di sini kita simpan di folder raster. Kalau seandainya belum ketemu untuk foldernya, teman-teman silahkan klik connect to folder lagi, lalu cari
lokasi penyimpanan. Dalam hal ini foldernya raster. Kemudian klik add. Lalu di raster dataset name with extension ini, kita ketikkan nama sama ekstensinya. Nah, kemudian kita ketikkan ini mosaik tomohon. Lalu ekstensinya itu atau tipenya itu TIFF. .TIFF. Kemudian di spatial reference for rasternya ini nggak usah kita bikin, nggak apa-apa. Terus di sini di pixel type teman-teman bisa lihat aja di data di layer DMNAS-nya, teman-teman klik kanan di DMNAS, salah satu DMNAS-nya, kemudian pilih properties. Lalu di klik source. Kemudian di sini yang perlu kita perhatikan adalah number of bands-nya 1. Lalu pixel type-nya floating point, kemudian pixel depth-nya 32. Jadi 32 bit floating point. Kemudian kita oke aja. Lalu ini ada muncul silang, teman-teman. Dia silakan arahkan kursornya ke silang untuk kita bisa tahu. Jadi katanya mosaik tomohon ini sudah ada di folder raster tersebut. Kita ganti nama aja. Oke, sudah. Lalu di sini pixel type-nya tadi kita 32 bit float. Terus cell size-nya dibiarkan saja, number of bands-nya tadi 1. Kemudian di mosaik operatornya kita pilih min, lalu kita pilih match untuk mosaik color map mode. Kemudian kita oke. Silahkan tunggu beberapa saat prosesnya. Nah, di sini sudah ditandai dengan tanda centang di sini. Berarti prosesnya sudah selesai. Kita bisa matikan aja data DMNAS yang tadi masih terpisah. Atau kalau di remove juga nggak masalah sih. Oke, kita sudah punya data DMNAS yang telah kita gabungkan ini. Nah, lalu teman-teman kita perlu untuk menentukan proyeksinya. Di sini data DMNAS yang tadi kita download itu dia belum memiliki suatu proyeksi yang jelas atau sistem koordinat yang jelas. Jadi kita perlu untuk memproyeksikannya dengan menggunakan tools define projection. Kita buka define projection data management, kemudian mosaik data DMNAS-nya kita masukkan di input, lalu koordinat sistemnya kita ubah ke WGS 1984. Oke, kemudian kita oke juga. Nah, sudah teman-teman, silahkan zoom to layer kalau dia menghilang. Nah, setelah itu kita telah kita menentukan proyeksinya. Sekarang kita akan memotong data DMNAS ini. Ini kan masih, tadi kita mengambil daerahnya besar. Dan itu ada beberapa wilayah yang bukan merupakan wilayah administrasi dari tomohon ini. Nah, ini yang di luar dari sini, kita hilangkan saja. Kita hanya perlu yang di tomohon. Cara untuk mengambilnya, itu teman-teman silahkan klik search, kemudian pilih, ketikkan extract by mask. Di sini teman-teman klik extract by mask, kemudian nah di input rasternya kita masukkan DMNAS yang hendak kita potong. Kemudian di out input raster or feature-nya itu kita masukkan yang batas administrasi tomohon AR. Tapi kita perlu untuk
menseleksinya dulu. Jadi teman-teman buka klik kanan di batas administrasi pemohon, kemudian pilih open attribute table. Lalu teman-teman blok aja semuanya dari atas sampai bawah. Cara untuk bloknya, klik tahan di pojok kiri atas, kemudian tarik ke bawah. Setelah itu teman-teman silang aja. Kemudian, nah, dalam kondisi seperti ini, kemudian teman-teman output rasternya teman-teman tentukan di sama, dia di raster. Kita masukin aja namanya ekstrak pemohon .tif. Jangan lupa ditambahkan ekstensinya. Setelah itu klik OK. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, ini sudah berhasil. Coba dia akan muncul sebagai layer baru di sini. Di table of content-nya dia akan muncul sebagai layer baru. Teman-teman matikan aja yang besar. Nah, coba kita matikan yang batas administrasinya. Oke, dia sudah terpotong hanya di daerah batas administrasi pemohon. Kemudian teman-teman, di sini kita akan membuat tampilannya menjadi 3D. Teman-teman bisa klik search. Kemudian teman-teman ketikkan Hillshade, lalu enter. Nah, kita pilih yang 3D Analyst. Di inputnya itu kita masukkan data dem yang tadi telah kita ekstrak hanya untuk daerah pemohon. Input rasternya kita masukkan itu, lalu di output rasternya silakan teman-teman tentukan penyimpanannya. Sama, kita masukkan juga di raster. Jadi Hillshade lalu kita .tif, jangan lupa ekstensinya .tif, kemudian save. Setelah itu kita OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita bakal menentukan atau mengubah warnanya. Silahkan klik yang di ini, di ekstrak pemohon .tif-nya ini. Teman-teman klik aja di kotak warnanya. Lalu pilih warna yang ini, kita pilih yang warna-warni ini dia. Perubahan hijau ke orange. Lalu kita pilih invert, kemudian OK. Nah, setelah itu teman-teman, untuk memunculkan yang bagian bawahnya ini kan sudah berubah sesuai warnanya. Lalu dia ini terhalangi oleh hillshade yang di bagian atas. Kita perlu membuat transparansinya. Kita pakai toolbar efek. Kalau seandainya belum teman-teman munculkan, teman-teman silahkan klik kanan di bagian kosong di atasnya ini, kemudian klik aja efek. Nah, dia bakal muncul di sini seperti ini. Lalu di sini teman-teman pilih hillshade, layer hillshade yang tadi teman-teman telah bikin. Kemudian adjust transparansi, kita ubah ke 45%. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi pewarnaannya kelihatan dan tampilan 3D-nya juga kelihatan. Oke, setelah itu kita bakal menghidupkan batas administrasi pemohonnya. Kita letakkan saja di bawah. Kemudian silahkan kita hilangkan seleksi yang di sini, yang garis warna biru ini, dengan cara mengklik Clear Selected Features. Nah, lalu kita munculkan kembali yang
layer-layer lain yang kita perlu untuk munculkan, yaitu ADM kabupaten kota. Kita letakkan di bawah batas administrasi. Kita letakkan di bawah ekstrak pemohonnya seperti ini. Lalu di simbologi dari batas administrasi pemohonnya itu, kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian di simbologi ini kita remove aja semuanya. Kita buat batas administrasi pewarnaannya sama, jadi remove all. Kemudian di sini dicentang. Setelah itu teman-teman oke. Nah, dia akan menjadi satu warna seperti ini. Kita membuat follow supaya ketinggiannya terlihat. Di sini kita pilih no color. Kemudian kita oke. Nah, sudah. Sehingga teman-teman kita akan terlihat di sini penamaannya saja dan batas dari kecamatannya. Untuk memperjelasnya, kita hidupkan juga garis dari batas administrasi kecamatannya. Kita hidupkan. Nah, di sini terlihat pembagian administrasi kecamatannya. Kemudian teman-teman setelah ini kita masuk ke layouting. Teman-teman silahkan klik aja di layout view. Lalu kita zoom to layer ke batas administrasi tomohonnya. Kita klik kanan di batas administrasi tomohon. Kemudian klik zoom to layer. Nah, lalu di sini dia legendanya otomatis akan berubah. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita munculkan dan ada beberapa hal yang simbologinya perlu kita atur. Contohnya ini kan, dari low-nya sekian sampai high-nya sekian. Kita bikin jadi ke dalam beberapa kelas. Kita double klik aja di kotak keterangan ini. Lalu kita pilih di general. Kemudian teman-teman silakan kita hilangkan saja yang tidak kita perlukan. Di sini perairannya kita perlukan, jalannya kita tidak usah pakai. Kemudian batas administrasi, di sini perairannya kita letakkan di bawah batas administrasi yang garisnya itu. Lihat danau, lalu hillside-nya juga kita tidak perlu munculkan di legenda. Di sini batas administrasi tomohonnya pun tidak usah kita munculkan. Lalu ekstrak tomohonnya ini kita perlu munculkan karena dia menunjukkan ketinggiannya. Tapi yang mosaic demnasnya ini kita nggak usah munculkan. Sehingga hanya seperti ini. Kemudian kita oke. Nah, jadilah dia seperti ini. Tapi untuk ketinggiannya ini teman-teman kita ubah. Di sini kan hanya muncul dua. Jadi yang paling rendah ke yang paling tinggi. Kita munculkan dia ke dalam beberapa kelas. Cara untuk mengubah simbologinya yaitu dengan klik di ekstrak pemohonnya, di layer ekstrak pemohon. Kemudian kita klik kanan, kita pilih properties. Lalu di simbologi, di sini kita pilih classified. Kemudian color remnya itu klasisnya kita bikin 5 kelas, sudah seperti ini. Kemudian color remnya kita ganti warnanya kayak tadi, ini. Lalu dia kan dari yang terendah ke yang tertinggi. Di sini, jadi kita ubah aja yang tertinggi itu ke warna merah. Untuk mengubahnya itu, teman-teman klik di simbol, kemudian kita pilih flip colors. Nah, jadi dia berubah. Yang paling rendah itu warnanya hijau sekali. Yang paling tinggi, dalam hal ini 1570 ini, warnanya merah sekali. Kemudian kita oke. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, setelah itu, ini kan tampilannya belum terlalu rapi. Kita atur lagi untuk keterangannya. Kita double klik di kotak keterangan. Setelah itu di ekstrak tomohon ini, kita
klik paste item in a new column, lalu kita klik kanan di extract di properties. Ini sudah show heading, show labels, oke. Lalu kita oke. Nah, dia akan menjadi kolom baru. Kemudian teman-teman ini kita ubah value-nya ini menjadi ketinggian. Kita klik di value, lalu kita tekan tombol F2, kemudian kita ganti value-nya dengan ketinggian. Enter. Lalu untuk interval dari kelas-kelas ini kita ubah angka-angkanya. Kita menggunakan pembulatan. Kita klik yang pertama, lalu kita ganti ini 256,1, tetap di 256, sampai ini pun sama 601 meter. Lalu di bawahnya ini dimulai dari 602 sampai 782 meter. Lalu 783 sampai 911 meter. Kemudian di bawahnya 912 sampai 1081 meter. Dan di bawahnya juga 1970 meter. Enter. Nah, ini sudah. Lalu posisinya juga sudah sesuai. Sekarang kita ubah judulnya karena kita pakai layout yang lama, jadi judulnya itu masih batas administrasi. Kita ganti aja dengan peta topografi Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Kita oke. Nah, jika sudah begini, selanjutnya kita ekspor. Sumber petanya juga kita ubah ke Demnas. Lalu kita pilih file, kemudian kita pilih ekspor. Kemudian silahkan kita tentukan lokasi penyimpanannya. Setelah itu ganti namanya. Kemudian kita save. Oke, jika sudah, jangan lupa untuk kita save project ini ya. Klik yang di sini untuk save project. Oke, setelah itu coba kita lihat hasilnya ya. Ya, ini hasil dari peta yang tadi telah kita buat, yaitu peta topografi. Selanjutnya kita masuk untuk membuat peta kontur dan kelerengan.